Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Maulana Amirul Adha, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya, Kesha Patricia, sebagai perwakilan dari kelompok 8, akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok 7 yang akan memaparkan materi tentang tata ruang kantor. Kepada kelompok 7, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Keisha. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok ini beranggotakan Kartika Indah Lestari dengan NIM 17096240441 serta Daria Angelina Gultom dengan NIM 17096240059 serta saya sendiri, Claudia Valentin Kepkole dengan NIM 17096240044. Boleh di next. Baik, kita akan masuk ke dalam materinya. Jadi, apa sih itu tata ruang kantor? Menurut Littlefield dan Peterson, tata ruang kantor merupakan perumusan untuk menyusun perlengkapan dan alat kantor sesuai dengan luas lantai yang tersedia. Serta menurut Supertro pada tahun 2007, tata ruang kantor merupakan penggunaan efektif yang bisa memberi kepuasan pada karyawan untuk pekerjaan mereka, ataupun bisa memberi kesan yang baik bagi karyawan. Pada intinya, tentang penentuan mengenai kebutuhan di dalam dunia perkantoran. Jadi, eh, pada intinya, tata ruang kantor ini tuh memberikan banyak manfaat untuk tempat berlangsungnya sebuah kegiatan pekerjaan. Ya, boleh di next. Selanjutnya ada tujuan-tujuan yang ada dalam tata ruang kantor. Yang pertama itu memberi kemudahan dalam berkomunikasi serta arus kerja. Selanjutnya juga menyediakan tempat yang baik untuk pegawai melakukan pekerjaan. Kemudian manajer dapat dengan mudah memantau kinerja para stafnya dengan adanya tata ruang kantor ini. Dan selanjutnya itu memanfaatkan ruangan sebagai tempat kerja secara optimal dan menghindari gangguan di antara karyawan saat bekerja, serta memisahkan bagian pekerjaan yang memerlukan ketenangan dari pekerjaan yang membuat suara bising. Kemudian tujuan dari tata ruang kantor itu ada pekerjaan yang dapat berlangsung secara efektif dan efisien, serta kesehatan dan kepuasan para pegawai juga dapat terpelihara dan yang terakhir memberikan citra perusahaan yang baik kepada para pengunjung. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya di sini ingin menjelaskan terkait asas pokok tata ruang kantor. Menurut Delianggi, terdapat 4 asas pokok tata ruang kantor dalam penataan ruang kantor, yaitu diantaranya asas jarak terpendek, asas rangkaian kerja, asas penggunaan segenap ruangan, asas perubahan susunan tempat kerja. Baik, di sini yang pertama asas jarak terpendek. Asas ini tuh berguna untuk memudahkan pekerjaan agar selesai dengan cepat. Asas jarak terpendek juga diterapkan dengan meletakkan barang-barang yang diperlukan pegawai di posisi dekat dengan di mana mereka bekerja, sehingga memudahkan para pegawai dalam bekerja dan tidak membuang waktu serta tenaga untuk mengambil barang-barangnya tersebut. Contohnya itu seperti alat tulis kantor yang biasanya akan diletakkan di atas meja pegawai. Tetapi tidak semuanya efektif dengan penerapan asas jarak terpendek ini. Karena jika sebuah kantor memiliki ruangan yang sempit dan proses kerjanya lebih rumit, maka asas ini tidak efektif diterapkan karena akan menghambat pergerakan para pegawai dan membuat kondisi ruangan yang tidak nyaman. Lalu yang kedua, asas rangkaian kerja. Dalam asas ini, ruangan dengan fungsi yang berhubungan sebaiknya dibuat bersebelahan untuk memudahkan proses kerja yang cepat dan efektif. Contohnya itu seperti ruangan bagian administrasi berdekatan dengan ruangan bagian keuangan. Akan tetapi, jika suatu pekerjaan tidak memiliki alur pekerjaan yang logis, maka asas ini kurang efektif untuk diberlakukan karena akan menciptakan pemborosan waktu.
Lalu yang ketiga ada asas penggunaan segenap ruangan. Asas ini menekankan agar seluruh ruangan yang tersedia harus terpakai secara optimal dan jangan dibiarkan tidak terpakai sama sekali. Karena akan mengakibatkan ruangan menjadi kotor, pemborosan biaya dalam membuat ruangan tersebut, serta tidak efisien. Oleh sebab itu, asas ini efektif jika digunakan dalam bangunan yang tidak terlalu luas dan hanya memiliki sedikit ruangan. Lalu yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini bertujuan untuk menyesuaikan tata ruang kantor sesuai kebutuhan dan perubahan, baik perubahan dalam pekerjaan maupun pegawai. Akan tetapi, asas ini tidak efektif jika suatu kantor memiliki ruangan yang sempit dan kaku sehingga perubahan susunan tata ruang sulit untuk dilakukan. Bisa di next. Oke, baik. Di sini ada prinsip tata ruang kantor yang efektif. Menurut Moekizat, di sini ada beberapa prinsip tata ruang kantor yang efektif, yaitu yang pertama, kegiatan produktif harus ada setiap hari di kantor, sehingga perlengkapan yang ada dapat terpakai secara optimal. Lalu yang kedua itu ruangan dengan bidang yang berkesinambungan dibuat berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses kegiatan kerja. Lalu yang ketiga, penambahan ruangan harus cukup sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan karyawan. Lalu selanjutnya perlengkapan dengan ukuran seragam agar terlihat lebih rapi dan seiras. Lalu selanjutnya ruangan yang tidak sempit sehingga memudahkan pergerakan para pegawai. Lalu yang selanjutnya penataan meja yang lebih tersusun agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi pegawai. Lalu selanjutnya perlengkapan yang memiliki suara garu dipisahkan dengan yang lain. Lalu penempatan pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini maksudnya pegawai dengan tanggung jawab yang lebih besar ditempatkan di suatu bagian yang tidak sama dengan pegawai lainnya. Sementara pegawai yang perlu bertemu dengan halayak harus ditempatkan di ruangan yang mudah didatangi dan tanpa mengganggu bagian yang lain. Lalu selanjutnya perlengkapan kantor diletakkan dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu ruangan lantai harus bebas dari properti lainnya seperti lemari dan sebagainya. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis tata ruang kantor. Nah, untuk jenis tata ruang kantor ini itu terbagi menjadi dua jenis. Ada kantor konvensional dan juga kantor digital. Nah, kantor konvensional itu biasanya cocok untuk perusahaan dalam sektor keuangan, firma investasi, dan juga firma hukum. Sedangkan kantor digital sendiri itu merupakan kantor yang berbasis teknologi informasi yang memungkinkan aktivitas kantor itu dilakukan secara fleksibel, baik itu secara fisik maupun secara daring. Nah, di sini ada tata ruang kantor konvensional. Di sini juga ada contoh gambar-gambarnya. Yang pertama itu adalah tertutup atau private office. Nah, seperti namanya, tata ruang jenis ini itu mengutamakan privasi atau kerahasiaan. Nah, jenis ruang kantor tertutup ini itu untuk memudahkan karyawan agar bisa berkonsentrasi dalam mengerjakan pekerjaannya, karena karyawan tersebut tidak akan terganggu oleh karyawan lainnya. Namun terdapat kelemahan juga, yaitu bahwa karyawan tersebut itu akan menjadi sulit untuk berinteraksi dengan karyawan lainnya dan juga sulit untuk dilakukan pengawasan. Selanjutnya itu ada tata ruang terbuka atau open plan office. Nah, biasanya tata ruang kantor terbuka ini itu memiliki ruangan yang luas dan juga ditempati oleh beberapa karyawan tanpa adanya pemisah atau sekat-sekat. Bisa juga dilihat seperti contoh gambarnya ya teman-teman. Nah, tata ruang seperti ini itu bisa memudahkan komunikasi antar karyawan dan alur pekerjaannya pun menjadi cepat karena tidak perlu yang namanya mondar-mandir untuk atau kayak ke ruangan sini, ke ruangan situ gitu, itu nggak perlu. Nah, selanjutnya itu ada tata ruang kantor berpanorama atau landscape office. Nah, tata ruang kantor berpanorama ini tuh memiliki ciri khas adanya pemandangan taman dan dekorasi layaknya luar ruangan. Jadi, ruangan kantor kita itu nggak cuma meja kursi doang, tapi kayak ada hiasan-hiasan
yang dimana itu jadi terasa asri dan juga nyaman. Nah, karyawan yang bekerja di sana juga akan merasa nyaman karena suasana pemandangannya yang menyegarkan gitu. Nah, namun tata ruang berpanorama ini itu membutuhkan biaya pembuatan dan perawatan yang juga tidak kecil, serta membutuhkan tenaga ahli dalam mendesain ruangan kantor berpanorama ini. Jadi nggak sembarangan asal naruh tanaman aja. Nah, selanjutnya ini ada tata ruang kantor bersekat atau terpisah atau cubicle office. Nah, seperti namanya, tata ruang kantor ini itu bersekat-sekat. Bisa juga dilihat di contoh gambarnya. Nah, sekat antar karyawan ini tuh dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan bagian dalam divisi tertentu. Nah, jenis tata ruang kantor ini tuh bisa dikatakan semi tertutup karena untuk menjaga privasi karyawan sudah dipisahkan dengan sekat. Nah, tapi juga nggak terlalu tertutup seperti yang di awal tadi, masih di ruang terbuka, hanya saja menggunakan sekat-sekat dan komunikasi dengan karyawan lain itu masih bisa terjaga di tata ruang bersekat ini. Selanjutnya ada tata ruang, oh ya ini salah ya namanya, ini maksud harusnya tata ruang kantor gabungan ya. Tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Nah, tata ruang kantor gabungan ini bisa dilihat di gambarnya aja ya teman-teman. Di gambarnya itu kita lihat kalau di situ ada ruangan yang tertutup. Nah, tapi juga ada ruangan yang terbuka dan juga ada ruangan yang bersekat. Nah, ini adalah tata ruang gabungan. Nah, tata ruang jenis ini tuh dirancang agar sesuai dengan berbagai gaya kerja dalam organisasi modern, sehingga bisa lebih fleksibel dan mendukung produktivitas secara keseluruhan. Desain ini tuh biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki divisi dengan kebutuhan kerja yang berbeda. Nah, selanjutnya ada tata ruang kantor digital. Nah, tata ruang yang pertama itu ada kerja dari rumah atau work from home. Nah, tentunya kita udah nggak asing lagi dengan WFH ini karena eh, tata ruang ini tuh tidak mengharuskan bentuk fisik yang melainkan dengan bantuan teknologi seperti Zoom, Google Workspace, dan juga sebagainya. Nah, awal mula konsep ini itu menjadi sangat populer itu sejak pandemi COVID-19 dan terbukti juga bahwa ini memang cukup efisien untuk manajemen waktu. Nah, selanjutnya ada ruang kantor bersama atau co-working space. Nah, co-working space ini merupakan ruang kerja bersama yang disewakan untuk individu atau kelompok dari berbagai latar belakang organisasi. Jadi, seperti namanya disewakan, berarti ini bukan milik pribadi. Nah, tata ruang ini tuh umumnya tuh terbuka dan juga fleksibel dengan fasilitas bersama seperti dapur, ruang rapat, dan internet cepat. Nah, konsep ini tuh cocok untuk freelancer, startup, atau pekerja lepas yang nggak butuh kantor tetap, karena kan kita nyewa aja. Nah, meskipun banyak kelebihannya ya tadi, tapi coworking ini tuh hmm, kurangnya itu adalah di privasi. Karena kadang-kala kita butuh privasi, namun kalau coworking ini tuh nggak ada yang namanya privasi. Nah, selanjutnya ada kantor virtual atau virtual office. Nah, ini tuh konsepnya tanpa ruang fisik permanen, tetapi tetap memiliki alamat legal dan layanan profesional seperti penerimaan telepon, surat, dan ruang rapat yang bisa digunakan sesekali. Nah, meskipun fleksibel dan ekonomis, tantangan utamanya itu adalah membangun budaya perusahaan yang solid dan menjaga komunikasi antar tim. Jadi kantor virtual ini tuh bisa dari mana aja, nggak harus punya kantor fisik, tapi kita menyediakan layanan online yang dimana ada alamatnya di situ dan bisa dikunjungi oleh orang lain. Selanjutnya ada kantor pintar atau smart office. Nah, di smart office ini kalian bisa lihat juga di gambarnya ada berbagai macam nama-nama di situ CCTV, like. Nah, Smart Office ini tuh merupakan kantor yang eh, ben- yang bentuk evolusi dari kantor fisik. Jadi di Smart Office ini tuh banyak banget barang-barang yang seperti namanya smart. Jadi banyak barang-barang yang
menggunakan teknologi terbaru seperti sistem sensorik dan perangkat pintar lainnya untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman. Nah, sistem ini juga bisa mengatur pencahayaan otomatis, suhu ruangan, hingga pemesanan ruang rapat digital itu bisa serba otomatis. Nah, selanjutnya ada tata ruangan dan lokasi kantor. Nah, tata ruangan ini itu nggak hanya tentang penempatan, tapi juga ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan seperti cahaya, warna udara, serta suara. Untuk lokasi kantor sendiri itu merupakan tempat fisik di mana kegiatan administrasi dan operasional kantor dilakukan. Nah, pemilihan lokasi ini juga sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas organisasi, biaya operasional, dan citra perusahaan. Nah, untuk tata ruangan sendiri itu yang pertama ada cahaya. Nah, cahaya atau penerangan ini merupakan faktor penting karena untuk meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Karena bisa mempengaruhi kesehatan pegawai itu sendiri, keselamatan, dan juga kelancaran kerja. Karena bayangin aja kalau kita kerja di tempat yang gelap atau seenggaknya remang-remang, pasti kan mata kita juga nggak nyaman dan bisa berpotensi untuk mata kita menjadi rusak juga atau kurang baik. Nah, selanjutnya ada warna. Nah, warna warna ini sebagian besar pegawai itu biasanya tuh sadar akan dampak fisik warna, namun masih banyak juga yang nggak sadar akan dampak psikologisnya, baik itu secara positif maupun negatif, yang dimana itu sebenarnya berdampak pada produktivitas, kelelahan, moral, tingkah laku, dan ketegangan. Biasanya itu warna-warna itu emang pengaruh banget. Jadi kalau kita pakai warna cerah, itu biasanya suasana kantor tuh juga akan lebih happy. Tapi kalau misalnya kita pakai warna-warna yang gelap tanpa dibarengi dengan suatu arti, itu biasanya kayak menimbulkan kesuraman gitu. Jadi nggak nyaman untuk kerja. Selanjutnya ada udara. Nah, suhu udara yang sesuai ini akan meningkatkan produktivitas. Kualitas kerja juga akan meningkat dan juga bisa memperbaiki suasana kerja dan kesehatan, serta juga bisa menimbulkan kesan yang baik. Nah, misalnya kayak kalau kita di kantor pakai AC dan AC-nya itu terlalu dingin, otomatis kan kita yang lagi kerja itu fokus untuk menghangatkan suhu badan daripada bekerja. Nah, itu kan nggak bisa. Atau kalau misalnya AC rusak dan di kantor itu kita lagi kerja terus kepanasan. Nah, pasti kan kita akan fokus untuk gimana caranya biar kita nih nggak kepanasan, kayak kipas-kipas, dan akhirnya nggak fokus buat kerja kan gitu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada suara. Nah, suara ini juga bisa mempengaruhi efisiensi kerja, terutama pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, ini tuh juga bisa berpengaruh pada kesehatan pegawai. Nah, contohnya tuh kayak misalnya kita lagi kerja, terus ada yang berisik-berisik kan, kebisingan gitu, yang melewati batas banget. Nah, otomatis kan kita bakal nggak fokus buat bekerja karena ke distract dengan suara-suara itu gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir lokasi kantor. Nah, di sini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi kantor sendiri. Yang pertama itu ada aksesibilitas, yang dimana mudah dijangkau oleh karyawan, klien, dan pemasok. Jadi biar kalau bisa alamat kantor itu jangan yang terlalu terpelosok atau yang diganggang, disusah dicari. Selanjutnya ada ketersediaan fasilitas umum. Nah, ini juga penting banget, yang dimana harus dekat dengan transportasi publik atau dekat dengan bank atau rumah makan dan lain sebagainya. Karena kalau dekat transportasi otomatis kita juga nggak jauh-jauh untuk pergi. Dekat bank bisa ambil uang, rumah makan, jadi kita bisa makan di rumah makan tersebut, itu dekat. Selanjutnya ada biaya sewa atau pembelian. Itu disesuaikan dengan anggaran organisasi. Jadi nggak boleh pengen lebih tapi nggak ada dananya, itu nggak boleh. Selanjutnya ada keamanan lingkungan, yaitu bebas dari risiko kriminalitas atau bencana ya. Jadi bisa dihindari tempat-tempat yang memang kayak sepi gitu, karena itu rawan banget terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan sekitar. Nah,
lingkungan ini tuh lingkungan yang profesional, bersih dan juga tidak bising. Contohnya kayak jangan pilih lingkungan yang dimana lingkungan sekitarnya itu banyak orang yang suka mabuk-mabukan atau suka yang berbuat hal-hal tidak bagus. Itu lebih baik dihindari. Selanjutnya ada potensi ekspansi. Ruang dan lokasi memungkinkan pengembangan di masa depan. Nah, ini kalau bisa kantor kita itu jangan yang pas-pasan banget tempatnya. Jadi kayak ada lahan sedikit gitu di sebelah atau di samping atau di belakangnya biar kalau kita ada dana lebih itu bisa memperluas ruang kantor kita. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah memaparkan materinya yang sangat informatif. Karena sesi pemaparan sudah selesai, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.